lagu itu tidak sekedar diciptakan dengan hati, tetapi lagu juga media yang paling mudah menyentuh hati. Selalu saya nyanyikan ketika saya Lagu favorit berarti? Lagu favorit pembuka acara ketika di workshop. Tapi saat lagu itu dikumandangkan pertama kali, Ibu Sud terlibat bersama. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Wow, keren saya lagu ini. Dan lagu ini, sorry guys, saya potong dulu ya. Selalu saya nyanyikan ketika saya Lagu favorit berarti? Lagu favorit pembuka acara ketika di workshop acara guru-guru, baik guru-guru pendidikan anak usia dini PAUD ataupun guru SD, SMP dan SMA juga. Awalnya menggunakan lagu itu, dan itu pakai instrumen-instrumen yang ya easy listening kayak tadi ini ya. Karena ada instrumen yang kalau pernah mendengar dari ADMS yang sangat menyayat hati itu luar biasa. Oh, lebih dahsyat lagi ya. Tapi karena kalau saya nyanyikan pakai lagu itu, wah nanti workshopnya jadi mempengaruhi ya. Tapi kita nyanyikan lagu ini tanpa instrumen pun lagunya udah dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ya. Saya jadi ingat juga Kak Haji, tahun 2015-2016 saya kebetulan berkesempatan bekerja sama dengan Dompet Duafa Hong Kong. Untuk memberi pelatihan calon guru PAUD di Hong Kong. Hong Kong. Ya. Yang itu nggak pernah ngajak saya itu ya, karena memang usaha. Waktu itu saya diajak Kak Imung ya. Kak Imung yang sudah beberapa angkatan sebelumnya terlibat dalam program itu, kemudian ingin memasukkan ada materi-materi cipta lagu, saya diajak serta. Di dua angkatan itu saya menguji cobakan Kak Haji, mengajak mereka menyanyikan lagu ini tadi, Tanah Airku. Kak Haji menyanyikan lagu itu di Indonesia saja udah kerasa ya. Kerasa banget. Kalau suatu saat Kak Haji ada di negeri antah berantah ya, di luar yang begitu jauh dari negeri kita, ya. Lalu terdengar lagu itu di sini lebih dahsyat lagi Kak Haji. Keren, betul. Lebih dahsyat lagi. Maka saat kami menyanyikan lagu itu, banyak teman-teman yang kemudian meneteskan air mata. Ini lagunya memang keren banget, lagunya yang dahsyat banget, Ibu Sud ya. Karena salah satu kalimatnya kan, kalau dilanjutkan tadi itu kan, walaupun banyak negeriku jalan. Iya. Wah, itu bagian kalimat itu. Betul. Padahal saya masih ngisi di dalam negeri. Ya, ya. Perasaannya pun udah sampai sedahsyat itu, apalagi saudara-saudara kita yang berjuang. Makna negeri itu kan bisa macam-macam. Betul, negeri tetangga, negeri seberang ya kan. Kak Haji misalnya ke Kalimantan, negeri Borneo. Oh iya. Dulu gitu ya. Ya mungkin Di literasi Sumatera. saya masih kurang tentang negeri ya. Ya, dulu ya. Kalau sekarang negeri Indonesia. Iya, negeri Indonesia. Iya, begitu. Ya sedahsyat itu loh ya lagu-lagu dulu itu. Coba. Saya kira kalau sedikit nyambung dari yang kemarin kita sampaikan bahwa lagu itu bisa sangat dahsyat itu kan karena dibuat pakai hati sekali. Betul. Pakai hati, tidak berkeinginan untuk apa-apa kecuali untuk sebuah kebangkitan, sebuah meningkatkan rasa cinta kepada negerinya. Seperti itu. Nyambung ke lagu yang diciptakan dengan hati tadi. Betul. Lagu itu tidak sekedar diciptakan dengan hati, tetapi lagu juga media yang paling mudah menyentuh hati. Tuh, makanya Plato ribuan tahun yang lalu itu sudah menggunakan musik dan lagu Kak Haji. Betul. Untuk masuk dalam salah satu kurikulum dalam tanda kutip waktu itu, jangan dibayangkan kurikulum kayak kurikulum sekarang, kurikulum merdeka ya. Kalau menurut Plato, lagu itu harus masuk dalam kurikulum inti dalam pendidikan moral.
Dalam kesempatan yang lain dia sampai mengatakan orang itu yang hanya menggunakan musik dan lagu untuk bersenang-senang saja, apalagi sebagai pengiring suasana untuk bermabuk-mabukan. Plato mengatakan itu bangsa yang bermoral rendah. Ya, karena kenapa? Karena Plato itu meyakini musik itu media pendidikan yang luar biasa. Dia diciptakan dengan hati, sekaligus media yang paling mudah menyentuh hati. Berarti dia emang musik itu tetap penting ya bagi perkembangan juga ya? Iya. Dalam artian ya untuk anak-anak tetap dibutuhkan kan? Ini sekaligus menjawab para netizen kemarin yang bilang, salah satu di komentar channel saya itu mengatakan, saya nggak pernah menemukan gerak-gerak lagu-lagu ini di pendidikan luar negeri. Nah ini sekaligus menjawab bahwa musik ini tetap dibutuhkan. Jadi dalam tanda kalau kutipnya ada, yang musik yang bermanfaat loh ya, menginspirasi loh ya, gitu loh maksud Kak Adi. itu pertanyaan itu banyak juga memang yang semacam itu Kak. Oke. Nah, tradisi setiap bangsa berbeda. Ya. Tradisi literatur bangsa Barat dan Timur juga berbeda. Tradisi bermusik dan bernyanyi di Barat dan Timur berbeda kan? Yes. Kalau di Barat, beberapa teman menyampaikan, oh saya nggak pernah lihat kayak gitu. Ya mungkin dia baru lihat beberapa tempat satu. Yang kedua, barangkali memang penekanan tradisi bermusik sana itu sejak pendidikan musiknya itu diarahkan mereka memang mainkan alat musik. Ya. Sementara tradisi Timur itu lebih lekat dengan tradisi tutur. Karena lebih lekat dengan tradisi tutur, maka tradisi bermusiknya lebih kuat pada ekspresi vokalnya, menyanyi. Maka nggak bisa kita bandingkan lebih bagus mana. Kalau kemudian ada juga teman-teman yang melakukan, katanya mengkaji penelitian-penelitian di Barat itu, yang berdampak pada kecerdasan otak itu bukan menyanyi. Itu nggak ada efek, saya pernah dengar kayak gitu. Iya, sama itu. Yang berdampak itu main alat musik. Iya, pertama itu tradisi di Barat dan penelitiannya di Barat. Coba, kalau ada penelitian yang serius misalnya, mengkaji tentang pengaruh lagu-lagu sholawat, bahkan tilawah Al-Quran dengan lagunya yang dahsyat. Soalnya nggak banyak penelitian terkait itu. Gitu. Maka saya katakan tradisi di Barat memang menekankan keterampilan musikal itu terutama pada aspek bermain musik, ya, biola, semuanya. Sehingga kebanggaan mereka ketika anak-anaknya itu main dalam sebuah orkestra. Orkestra besar, alat musik. Makanya sekali-kali nggak nyaris di Barat, di Timur, terutama Jawa Timur. Gitu. Sementara kita kan istilah Kak Aji itu, mohon maaf, budaya condong ya. Kita lebih kuat budaya tuturnya, budaya lisan. Karena budaya lisan kita lebih kuat, ya itu tadi, tradisi musiknya pun bagi anak-anak yang paling kuat menyanyi. Ya itu sesuatu yang berbeda. Dua-duanya bagus sesuai dengan tradisi yang sedang berjalan di negara tersebut. Oke Kak Adi, kembali ke tadi Ibu Sud yang sangat menarik itu. Kembali ke situ lagi sedikit ya. Selain sebagai seorang pencipta lagu nih, tapi beliau ini pencipta lagu anak atau nasional juga? Nasional juga? Oh iya, nasional juga. Oh, nasional jelas lah. Pertanyaan saya adalah, Ibu Sud itu termasuk pahlawan nasional nggak sih? Iya. Ikut berjuang nggak sih? Iya, beliau dapat penghargaan sebagai beberapa kali penghargaan Mahaputra, termasuk penghargaan budaya karena beliau juga pelestari batik. Beliau pecinta batik. Dan beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional juga melalui keputusan presiden. Ya, kalau kita lihat jejak beliau sebagai pahlawan bukan semata-mata pencipta lagu, pecinta dan pencipta lagu. Gitu ya, pecinta dan pencipta lagu anak-anak. Beliau sosok sepak terjang beliau sebagai seorang yang turut serta berjuang di negeri ini bisa kita lihat rekam jejaknya sejak jauh sebelum menikah juga. Beliau aktif ya dalam berbagai kesempatan selain mengajar, menyampaikan lagu-lagu karyanya. Dan dalam catatan sejarah jangan lupa Kak Haji, Sumpah Pemuda yang kemudian melahirkan spirit-spirit penyatuan berbagai suku yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan komando dan akhirnya melahirkan kemerdekaan dalam waktu yang sangat pendek 28 sampai 45. Itu Ibu Sud mengambil peran luar biasa. Pada saat Sumpah Pemuda, Kak Haji pasti ingat ya, itu pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Supratman. Tapi saat lagu itu dikumandangkan pertama kali, Ibu Sud terlibat. Bersama W.R. Supratman, beliau mengiringi lagu itu dengan biolanya. Oh, berarti Ibu Sud bisa main musik atau gimana? Oh, Ibu Sud keren lah, beliau guru musik Kak Haji.
Iya, jadi beliau memang sekolah khusus musik juga. Wow. Ya, sebelum kemudian beliau menjadi guru HIS, beliau memang guru musik. Keren, ya? Guru musik, pencipta lagu anak-anak, pencipta lagu nasional, seorang aktivis. Wah, luar biasa. Lengkap ya. Iya. Kalau sekarang bisa nyipta lagu nggak bisa main musik. Bisa main musik nggak bisa nyipta lagu. Iya, itu idealnya seorang pencipta lagu itu memang kayak Ibu Su, idealnya. Idealnya. Tetapi kan ini juga menarik apa yang dilontarkan Kak Aji. Karena saya sering dapat ungkapan-ungkapan pesimis dari kalangan guru-guru kita, guru TK, guru SD. Kak, ini guru TK itu kan harusnya seneng nyanyi, bisa memimpin anak-anak menyanyi, mencipta lagu dan seterusnya. Tapi saya ini nyanyi aja fales gitu ya. Kebetulan saya sama Kak Aji ini termasuk yang menggawangi SCLA Indonesia, Sekolah Cipta Lagu Anak Indonesia. Di forum itu kita meyakinkan tidak ada orang yang tidak bisa mencipta lagu. Betul. Maka tagline yang kita selalu bawa di SCLA Indonesia itu mencipta lagu semudah tersenyum. Kalau Anda bisa tersenyum, Anda bisa mencipta lagu. Betul. Dan kita buktikan 18 angkatan Kak Aji ya. 18 angkatan peserta kita. Ya rata-rata 30-an peserta. Ya, itu tuntas menciptakan lagu, bukan sekedar selesai menuliskan lagunya sampai direkam lagunya itu. Itu kan sesuatu yang membuktikan sebenarnya setiap orang punya sense musikal. Betul. Hanya berbeda-beda kapasitasnya. Ada yang total menguasai semua, ada yang seneng nyanyinya toh. Ada yang dia bisa mencipta lagu tapi nyanyi juga kurang mahir. Nggak apa-apa, nanti yang nyanyi orang lain kan. Kan tidak semua pencipta lagu. Sering saya. Iya. Menggantikan penyanyi yang menciptakan itu. Ya, saya punya beberapa sahabat ya, misalnya ustadz atau bahkan kiai di pesantren itu, beliau menciptakan lagu-lagu. Tapi beliau karena merasa suaranya itu tidak seindah para penyanyi, beliau menciptakan lagu saja, diaransemen oleh seorang sahabat yang lain, yang menyanyikan orang lain. Kan keren banget itu. Keren. Gitu ya. Jadi mencipta lagu itu bisa dilakukan teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Ya, mudah-mudahan suatu saat berkesempatan lagi ya. Insya Allah tahun ini kita mau buka lagi Sekolah Cipta Lagu Anak Indonesia, berarti yang ke-19. Tahun sekitar akhir tahun lah. Karena eventnya mau kita masukkan dalam rangkaian event Milad Kampus STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Ya, antara Oktober sampai Desember lah Kak Aji. Itu kan sih. Ya, yang paling penting adalah kita tuh bisa berkontribusi lah ya Kak Adi ya. Betul. Dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan anak ini pastinya. Makanya ketika kita bicara tentang orang-orang yang punya jasa luar biasa ini sebenarnya kita ini sedang belajar bagaimana untuk, kalau bahasanya siapa tadi yang N-telu itu namanya? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu apa namanya Kak Adi? Kalau itu sering teman-teman lebih hafal ATM ya. ATM. Padahal Ki Hajar. Hajar. ATM kan enggak? Gimana tuh ya? Iya. ATM kan amati tiru modifikasi. Nah, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu teluno itu niteni niroke nambahi. Bagaimana kita bisa membuat hal-hal baru dari inspirasi para pencipta lagu dan juga ada juga teman-teman yang suka tanya Kak Aji. Ya. Kak, saya tuh kalau bikin lagu kok teman-teman itu bilang lagumu mirip ini, mirip kasus seperti itu kan sering Kak Aji. Iya. Apa saya katakan ini wajar ya, karena emang dari 7 tangga nada itu dipakai jutaan loh ya. Iya. Kalau ada kemiripan kalau kata Kak Adi, ya yang penting nggak sampai 8 bar atau berapa itu? Ya. 1 bait ya bahasanya, atau gimana ya? 4 bar. 4 bar ya. Nah, itu mungkin so far oke lah, tapi minimal maka ikut dong nanti next ya di Sekolah Cipta Lagu berikutnya dari nanti kita bahas tuntas luar biasa gitu. Pertama memang wajar seperti disampaikan Kak Aji. Ya, kemiripan itu bahkan belum lama saya sama Mas Pandan ya, Mas Pandan sahabat kita di SCLA juga menciptakan lagu untuk guru kita almarhum Pak Zainal Fanani. Saat beliau meninggal itu secara spontan saya menciptakan lagu. Dan Mas Pandan dengan luar biasa mengaransemen spontan juga, kita nyanyikan di studio. Begitu diupload di YouTube, itu ada yang mengklaim atas lagu itu, hak ciptanya. Ya. Dan itu orang Amerika yang kita nggak kenal, kita nggak pernah ketemu gitu ya. Dan bahkan saya nggak pernah dengar lagunya. Nggak pernah dengar lagunya. Lagunya kok begitu? Masa sih karya saya diklaim gitu? Begitu lagu dia saya dengarkan, progress chord-nya memang sama. Iya. Progress chord-nya sama, melodinya berbeda. Beda. Ya, tapi progress chord-nya, oh iya ya.
Kok bisa ya? Padahal kita nggak janjian. Jadi itu hal yang biasa. Saya pikir seperti spiritnya Ibu Sud, kembali ke Ibu Sud Kak Aji. Ibu Sud itu kan mencipta lagu untuk membahagiakan anak-anak. Nah, para guru anak itu harusnya membawa spirit Ibu Sud ketika mengajarkan lagu anak-anak dan menciptakan lagu anak-anak. Membahagiakan anak-anak. Membahagiakan anak-anak. Ada yang mampunya cuma merubah syairnya, ya kan? Boleh. Jadi lagu balon kok ada 5, cuma dirubah syairnya. Nggak apa-apa, lakukan. Tapi harus ada sesuatu ini. Kalau yang seperti ini ada catatan. Teman-teman, kalau saya mendorong, lakukan. Itu proses kreatif juga loh, mengubah syair. Tapi, lakukan itu sebagai bentuk ekspresi cinta kita pada anak-anak di kelas, dan menggunakan lagu itu sebagai media pembelajaran. Yes. Bukan kemudian direkam khusus, terus diupload di channel YouTube, ditulis lagu karyanya, nah itu melanggar hak cipta yang seperti itu. Tapi kalau digunakan di kelas untuk mengajarkan konten materi tertentu, nah itu kita biasa menyebut dengan istilah lagu model. Lagu model. Lagu yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, ya, konten-konten. Dan bisa dibilang itu kayak sublirikus gitu atau gimana sih? Ya, semacam itulah. Ada lirik baru yang dibuat dari lagu yang sudah ada. Ya, asal mungkin kita yang mencantumkan itu milik siapa sih? Iya. Ya, pastinya gitu, jangan sampai lagu punya saya, ini masalah. Jadi sikap kita tengah-tengah Kak Aji. Ya. Tidak menghujat mereka yang seperti itu, tapi kita juga mendorong guru-guru untuk mengasah kreativitasnya. Kreativitasnya untuk segera membuat karya yang lebih original. Dan kembali ke Ibu Sud tadi, ada satu lagu lagi yang seperti kita bilang kan beliau juga seorang pencipta lagu anak yang menggembirakan. Ya. Salah satu lagu yang cukup terkenal dan sering menjadi perenungan ketika hujan. Tik bunyi hujan. Yuk, kita nyanyikan lagu itu. Itu ya. Yo, coba deh. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya. Sederhana. Oh, sangat sederhana, betul. Sederhana dan apa tadi kasih? Mengena banget. Mengena banget. Apa bisa dibilang ya? Sederhana tapi memiliki nyawa lagu ini lah ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Enak banget. Coba ini dalam suasana yang biasanya kita hujan itu kan sahdu, apa namanya genteng bocor, itu sedih ya. Tapi Ibu bisa menghadirkan dalam suasana apapun semangat kegembiraan anak-anak. Tahu nggak kenapa tercipta lagu ini? Nggak tahu nggak? Nah, kalau hadis itu asbabul wurud itu, ini sebab-sebab lahirnya lagu ini. Itu Ibu Sud memang betul-betul melihat kondisi. Jadi di kontraannya, beliau pernah mengalami kontraannya bocor nggak sih? Oke. Tetesan-tetesan air itu saat beliau kemudian meletakkan wadah itu, dan beliau melihat ke atas, itu tiba-tiba muncul inspirasi tetesan air itu. Lalu ini hebatnya seorang Ibu Sud. Di tengah suasana beliau sedang, sebenarnya kan sedih kan, rumahnya bocor kan, tapi beliau melihat celah kegembiraan untuk anak-anak. Gitu. Jadi kalau ya guru pendidik seperti Kak Aji itu suatu saat mengalami hal-hal yang berat itu biasa. Tapi mengemas sesuatu yang berat kita hadapi menjadi keceriaan anak-anak seperti Ibu Sud lakukan di lagu Tik 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 Bunyi Hujan itu. Wah, itu keren banget. Ya. Bisa dibayangkan ya Kak Aji? Bisa sangat-sangat. Saya lagi bayangin, kan saya pernah punya rumah nih Kak Aji. Bocor. Yang awal, ya selain bocor juga, saya bisa bayangin kan depannya kayak kebun kecil gitu loh Kak Aji. Dan kita tertutup kaca gitu, terus bayangin masa kecil, tetesannya dan yang lainnya. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daun dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bisa dibayangin nggak sih bau-bau setelah hujan itu? Oh, iya, ya kan? iya. Sore-sore, habis itu ada larung berterbangan. Oke, Kak Aji, terima kasih sekali sudah datang ke ruang Kak Adi. Obrolan tentang lagu anak-anak dan sosok-sosok hebat di balik lagu anak-anak memang
tidak akan pernah habis ya. Betul. Kita berbicara tentang Ibu Sud ini nanti episode kedua, episode ketiga nggak akan habis. Nggak akan habis, masih menyambung kayaknya. Karena lagu Masih beliau tersambung. banyak ya. Luar biasa ya. Kalau yang ditulis beliau di beberapa catatan itu katanya lagu beliau lebih dari 200 ya. Sayangnya yang tersimpan hanya sekitar separuhnya. Dan kita memang harus banyak belajar pada beliau. Kalau produktivitasnya, Kak Adi sering sampaikan, mungkin Kak Adi nggak kalah. Oke. Oh gitu ya. Produktivitas. Karena produktivitasnya, tapi kualitas kita masih belajar. Masih belajar sampai detik ini dan terus belajar. Betul. Kalau Kak Adi kita aja masih belajar, masa iya kita diem saja di rumah, ya. Oke, baik teman-teman Siap. sekalian dan Kak Haji, terima kasih. Oke. Salam dulu Kak Haji. Siap. Kita akan ketemu lagi pada obrolan Kak Adi and Friend pada episode-episode yang akan datang. Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.